Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Taqnatu min rahillah artinya jangan berputus asa dari rahmat Allah, atau dalam ayat lain sebutkan la tayasu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya ini indikasi bahwa kita harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap atas apa? Berharap atas bahwa seluruh amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan besar kita. Kemudian diperkuat oleh hadis di kitab Muslim, nomor hadisnya 2877. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billahi azza wa jalla. Jadi seseorang di antara kamu kalau bisa jangan dulu meninggal sebelum dalam hatinya muncul rasa husnudzan. Apa itu husnudzan? Berbaik sangka, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis lain, ini hadis qudsi, hadis yang langsung disampaikan oleh Allah melalui nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana indza dhanni 'abdi bi. Kata Allah, aku ada pada posisi di mana prasangka hambaku menuju ke situ. Misalnya jika kalau kita lagi sakit nih, kayaknya nggak bakal sembuh nih penyakit, sampai tua, sampai lebaran monyet gitu, nggak bakal sembuh. Maka nggak bakal sembuh tuh, karena otak kita udah bilang bahwa penyakit itu bakal sembuh-sembuh. Nah, tapi berbeda halnya ketika misalnya, mudah-mudahan besok nih sembuh nih kayaknya. Walaupun berat gitu, kita dirasa berat. Tapi ada harapan gede, harapan besar. Besok bakal sehat. Nah, insya Allah dengan kita berprasangka sama Allah, maka takdir pun akan ikut ke situ gitu. Nah, ini pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadah kita, tentu kita tetap berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenisnya gitu. Saya kan banyak dosa, Ustaz. Gimana nih? Diterima apa enggak? Itu urusan lain. Masalah dosa, masalah maksiat itu urusan lain. Artinya selama kita berikhtiar maksimal, rukun dan syaratnya ditempuh dengan baik, makanya tadi ketika kita sudah bertauhid, beriman, maka diikuti oleh ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mengatur tentang ibadah. Maka ana apresiasi ya bagi kawan-kawan, banyak sekarang nih ana juga diminta diundang mengisi kajian-kajian di berbagai komunitas hijrah. Insyaallah. Nah, maka di dalam konteks roja ini kita akan coba bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada yang namanya roja tabi'i. Tabi'i ya. Tabi'i. Tabi'i itu maksudnya roja atau pengharapan sesuatu yang sifatnya manusiawi, wajar. Contohnya misalnya kayak tadi, mudah-mudahan besok bapak saya beliin saya HP model terbaru. Mudah-mudahan besok rektor saya ngasih saya beasiswa. Mudah-mudahan besok dosen saya nge-approve skripsi atau proposal judul skripsi saya. Atau banyaklah hal-hal. Atau mudah-mudahan besok nih yang kumpul di sini semuanya berangkat umroh misalnya. Kan berharap sesuatu yang manusiawi, wajar saja. Dan itu sama sekali tidak dilarang, silakan saja ya. Selama memang tidak ada kaitannya dengan keyakinan kepada Allah. Nah, kemudian ada yang kedua, roja yang sifatnya berharap manfaat dari sebuah sebab, tetapi tetap dengan menggantungkan keyakinan kepada Allah. Contoh gini, antum berobat ke dokter, misalnya sakit di bagian liver ya, karena habis diputusin akhwatnya, atau ditolak misalnya lamaran kerjanya, kan sakitnya di bagian hati itu.
jadi sakit liver, konsultasilah ke dokter. Nah, ketika antum berharap ke dokter, dikasihlah obat. Kemudian kata dokter ya dikasih dosis, setelah diagnosa, maka kata dokter, ini obat silakan dihabisin. Begitulah kira-kira. Nah, antum punya harapan ke obat itu biar bisa nyembuhin penyakit antum. Tetapi antum masih tetap keyakinan bahwa obat itu hanya sebab, bukan penyembuh gitu. Penyembuh tetap Allah. Antum tetap keyakinannya manteng ke Allah, dan obat yang antum konsumsi itu antum jadikan sebagai wasilah saja, sebagai sebab. Nah, itu masih diperbolehkan selama tawakal antum, ikhtiar antum tetap kepada Allah. Dulu ada sahabat yang memarkir kuda, karena memang dulu kan alat transportasi di zaman Rasul kan kuda ya. Kalau sekarang mungkin NMAX lah, kira-kira begitu. Pas begitu mau sholat, sahabat ini kemudian ngebiarin tuh kudanya, dibiarin gitu aja, nggak diikat. Tanya sama Rasul, antum kenapa nggak ngikat kuda? Kata si sahabat itu kira-kira bahasanya, ya Rasulullah, saya kan mencoba untuk bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Kata Rasul, nggak gitu caranya, nggak gitu juga kali gitu, kata Rasul. Antum coba ikat kudanya lalu sholat, biar pas di sholat nggak kepikiran kuda. Atau sekarang, kalau sekarang tuh berarti konteksnya kalau antum ke masjidnya yang antum tahu itu masih wilayah asing, bawa NMAX nih keluaran terbaru, atau bawa motor yang harganya di atas mobil Kijang super gitu ya. Nah, maka bagaimana konsep tawakal di situ? Kunci ganda, kemudian pakai alarm, lalu sholat. Itu bentuk tawakal, artinya memaksimalkan ikhtiar, selanjutnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini roja atau berharap manfaat dari sebuah sebab selama keyakinannya masih bergantung kepada Allah, nggak ngaruh gitu. Obatnya nggak ngaruh, artinya cuma sebab aja. Yang ketiga, roja atau harapan yang terlarang. Ini berharap kepada sesuatu atau makhluk yang agar bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Misalnya kayak tadi tuh berobat, tapi keyakinan antum full ke obat itu. Wah, benar ya, sama dokter ini mah penyakit saya tuh langsung sembuh total gitu. Jadi Allahnya tuh udah nggak ada gitu. Atau misalnya antum miara sesuatu keris atau jimat-jimat yang lain. Bukan masalah jimatnya, jimat itu kan benda mati. Jadi tergantung mindset antum ada di situ nggak, ada di benda itu nggak gitu. Jadi harapan antum, wah mudah-mudahan nih udah pakai keris gini, saya nggak bawa helm kemanapun nggak ditilang sama polisi. Jadi ada harapan bahwa si keris itu menimbulkan keyakinan, kekuatan, anti tilang jadinya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi roja atau berharap kepada makhluk yang sekiranya mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya gitu, itu nggak boleh. Tentang keris dan lain sebagainya itu kan benda mati. Selama pikiran antum jernih, tidak masuk ke situ, tetap kepada Allah, itu sah-sah saja. Nah, kemudian beralih ke yang kedua, jelas ya. Jadi roja itu harapan. Harapan itu ketika kita melakukan amal ibadah, maka harapan kita ingin ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak? Boleh. Selama memang keyakinannya bergantung kepada Allah. Yang nggak boleh itu roja atau berharap kepada makhluk. Misalnya saya sholat itu mudah-mudahan sang calon mertua ini setuju atau seneng atau mahabbah gitu. Atau misalnya ngasih sedekah paling gede di masjid diumumin nama DKM, harapannya satu, mudah-mudahan masyarakat lebih mahabbah, lebih menghormati. Itu nggak boleh. Jadi harapannya selama bergantung kepada Allah maka boleh. Nah, yang kedua, selain kita berharap kepada Allah, maka ada juga rasa khauf yang harus kita hadirkan dalam ibadah. Apa itu khauf? Khauf itu artinya takut. Dalam kitab Mu'jam al-Ma'ani ini ta'rif daripada khauf apa? Al-khaufu huwa khaufahu bi ta'dhimin wa mahabbatin. Jadi khauf itu sesuatu yang kita yakini bahwa ketika kita menghadirkan rasa itu, maka orang akan ta'zim dan mahabbah, artinya kita menjadi berwibawa, karismatik, dan diagungkan. Itu
definisi atau ta'rif daripada khauf. Artinya takut lah, dalam bahasa kitanya takut, khauf atau khawatir. Dalam Al-Quran ada kata khauf yang kemudian disandingkan dalam kata-kata yang lain atau lafaz yang semisal, yaitu khosyah atau khosyah dalam isi masdarnya. Khosyah atau yahsya atau dalam bentuk masdarnya itu khosyah, artinya juga sama, takut. Jadi ada kata khauf, ada kata khosyah. Misalnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi di beberapa ayat ada juga yang menggunakan kata khosyah atau khosyah. Contohnya misalnya di surat An-Nisa ayat 77 ya. Banyak sekali di Al-Quran yang menjelaskan tentang khauf. Salah satunya di surat An-Nisa ayat 77, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yahshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 77. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan atas mereka berperang, idza, tatkala itu, idzan asalnya, idza fariqum minhum, ada segolongan dari mereka orang-orang munafik itu, ya syaunan nas, yang takut terhadap golongan yang lain, takut sama musuhnya, khasyatillah, seperti mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda khasyah, atau justru lebih takut sama musuhnya dari ketimbang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata takut dalam Al-Qur'an, salah satunya di surah An-Nisa ayat 77. Situ disinggung. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat 57 juga di situ disebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang min khasyati rabbihim, yang takut oleh Tuhannya, oleh Allah, maka apa yang mereka lakukan? Musyfiqun. Mereka hati-hati. Memang faktor hati-hati, faktor takut ini akan mempengaruhi kehati-hatian seorang. Antum di jalan nih, habis hangout dari mana gitu, pengen pulang ke rumah yang jaraknya memang agak lumayan jauh, ada sekitar 10 km, mau ngelewatin semak-semak, hutan-hutan yang kata orang di situ banyak bajing loncat, nggak tahu loncatnya loncat kemana, pokoknya bajing loncat aja. Nah, karena dengar kata orang-orang, antum kan takut. Apa yang antum lakuin? Pasti jalannya hati-hati, ngendep-ngendep gitu, biar nggak kedengeran. Atau gimana lah caranya, penting hati-hati. Mungkin bawa senjata tajam atau baca-bacaan. Kan itu bentuk dari kehati-hatian. Orang yang takut itu biasanya akan hati-hati. Kenapa orang banyak melakukan dosa dan maksiat? Karena mereka nggak takut dengan Allah. Jadi dalam hidupnya itu nggak hati-hati, gitu. Nggak ada rasa takut karena khosyahnya, khaufnya itu nggak ada. Tuh. Atau misalnya orang sholat aja biasa aja, nggak pakai rukun, nggak pakai syarat, nggak pakai tumanina, semaunya dia aja gitu. Mereka ini kenapa sholatnya demikian? Karena memang tidak merasa takut, tidak merasa khawatir bahwa amal ibadahnya akan sia-sia, nggak diterima oleh Allah. Peduli amat, pokoknya terserah nanti deh, pokoknya penting sholat aja dulu gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang nggak punya rasa takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah, maka dalam ibadahnya pasti sembarangan karena mereka terlalu pede gitu. Maka itu tadi, jadi antara harapan dengan ketakutan dan kekhawatiran ini harus seimbang. Kita ini sholat, di satu sisi kita ini harus pede, berharap bahwa sholat kita ini harus diterima, pengen diterima oleh Allah. Tapi di sisi lain kita juga harus merasa khawatir, wah jangan-jangan sholat saya ini tinggal capeknya doang, nggak bakal diterima sama Allah. Atau sedekah nih udah gede-gede tapi ternyata kita nggak ikhlas, akhirnya jadi habaan mansuro, seperti debu yang diterpa angin, nggak ada maknanya di hadapan Allah, sia-sia saja. Nah, jadi di satu sisi kita ngarep pengen diterima oleh Allah, tapi di sisi lain biar terjaga kualitas ibadah kita, biar hati-hati, maka munculkan dan hadirkan rasa khasyah, rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah,
Jenis-jenis khauf ini jadi sama kayak tadi ya, hampir sama dengan jenis-jenis roja. Yang pertama ada khauf tabi'i. Khauf tabi'i ini ketakutan yang wajar. Contoh misalnya kayak Anan nih termasuk orang yang fobia ketinggian. Kalau naik wahana misalnya di Dufan dan lain-lain tuh paling paling ngeri gitu kalau lagi di ketinggian. Itu tuh wajar dan manusiawi gitu. Artinya tidak ada hubungan dengan keyakinan kita kepada Allah. Atau misalnya takut api, takut tenggelam misalnya. Pas waktu naik kapal tuh takut tenggelam. Atau kalau lihat kegelapan tuh bawahnya takut aja gitu. Nah itu disebutnya khauf tabi'i. Jadi ketakutan yang sifatnya wajar lah biasa. Itu tidak tercela. Selama tidak berlebihan ya, artinya jika berlebihan juga ini akan menjadi pengaruh. Misalnya gini, kita ini takut gelap atau takut kalau misalnya bangun subuh itu takut karena memang dianggap masih malam, masih gelap. Sampai-sampai dia nggak sholat subuh, itu udah lain lagi tuh urusannya. Jadi dari awalnya takut dengan kegelapan, takut ke WC, takut kalau bangun malam sendirian gitu. Kemudian sampai-sampai menghalangi rutinitas ibadah dia kepada Allah, itu lain urusan gitu, beda lagi. Maka itu yang nggak boleh, mungkin bisa jatuh ke haram. Yang kedua, yang pertama tadi khauf tabi'i, yang kedua khauf ibadah, khauf atau takut dalam ibadah. Contohnya misalnya, contoh gimana? Contohnya, jadi kayak takut terhadap sesuatu sehingga dia tunduk gitu. Contohnya misalnya kita nih takut sama dukun misalnya, karena dukun ini katanya nggak boleh sholat Jumat dalam sekian pekan, nggak boleh tuh misalnya. Diturutin tuh karena takut, sampai ninggalin beberapa minggu tuh nggak boleh ya. Ini contohnya takut dalam ibadah. Atau yang ketiga khauf sir. Khauf sir ini takut yang sifatnya rahasia, yang nggak kelihatan, kayak misalnya takut terhadap setan yang nggak kelihatan, takut tuyul, takut pocong, takut kalau lewat kuburan, takut jin dan lain-lain, itu nggak boleh ya. Jadi walaupun takut itu sendiri awalnya wajar, tapi ketika berlebihan dan tidak ada dasarnya atau bahkan sampai menghalangi penghambaan kita kepada Allah, maka itu hukumnya tidak boleh. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya kita memadukan khauf dan roja ini? Ini sudah masuk ke rumusan masalah yang ketiga. Nah, di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di hikmah yang ke-160 disebutkan di situ, idza aradta ayyaftaha laka babar rojai fashhad ma minhu ilaika. Jadi jika antum ingin menghadirkan rasa roja, sikap roja, sikap harapan kepada Allah, bagaimana cara memunculkannya? Maka fashhad ma minhu ilaika, maka saksikan apa yang Allah berikan kepada antum. Selama ini Allah ngasih apa nih? Ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih motor, ngasih penghidupan, ngasih istri yang solehah, ngasih keluarga yang baik-baik saja, ngasih orang tua yang penyayang. Nah, roja itu timbul karena selama ini pun Allah ngasih gitu. Maka ketika kita berdoa, ada harapan di situ. Ya Allah, yang kemarin-kemarin aja udah dikasih, masa yang sekarang enggak gitu. Nah, itu juga kan termasuk roja, termasuk harapan. Nah, cara memunculkannya begitu. Jadi coba ingat-ingat nikmat yang Allah berikan ke antum tuh sudah berapa banyak. Maka sebanyak itu pula lah yang kemudian akan diberikan lagi gitu. Dengan harapan itu antum terus berdoa sama Allah. Atau tentang ibadah misalnya, yang kemarin-kemarin aja diterima kok gitu. Nah, harapan-harapan itu kemudian dimunculkan dalam hati, semoga ibadah yang sekarang pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena sifat Allah
adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka harapan ketika kita melakukan dosa, berharap bahwa dosa kita akan diampuni, taubat kita akan diterima, itu dimunculkan pada saat kita meyakini bahwa seluruh nikmat yang telah diperoleh hari ini sampai detik ini tuh Allah kasih semua. Nah, sebaliknya bagaimana cara memunculkan rasa khauf dalam diri kita? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza aradta ayyaftaha laka babal khauf, maka jikalau antum ingin membuka tabir atau cakrawala khauf, rasa khawatir antum, menghadirkan rasa khawatir di diri antum, bagaimana caranya? Fashhad ma minka ilaihi, maka perhatikan amalmu kepada Allah. Misalnya kita sholat, coba perhatiin deh sholatnya, kira-kira kualitasnya bagus apa enggak. Kalau kualitasnya biasa-biasa aja, jangan-jangan nih nggak diterima sama Allah. Nah, muncullah rasa khauf, rasa khawatir ketika kita memperhatikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mikirin nih, kita hadir di majelis ilmu ini malam ini sekarang diterima nggak ya sama Allah? Ya caranya begitu. Cara antum hadir di majelis ilmu, niat antum dan motivasi antum hadir di majelis ilmu, dan seterusnya. Atau tentang sodako, tentang zakatnya, tentang sobarnya, tentang tawakalnya, segala bentuk ibadah yang lain. Maka lihat kualitas dan caranya. Jika asal-asalan, maka munculkan rasa khauf di situ. Jangan-jangan nih cuma capeknya doang nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi itu yang rumusan ketiga. Yang pertama tadi kita membahas tentang roja, yakni harapan. Yang kedua membahas tentang khauf atau kecemasan, kekhawatiran, dan bagaimana cara memadukan keduanya. Barakallahu fikum. Sementara itu dulu, nanti kita akan bahas hal-hal yang mungkin belum Ana sentuh di pembahasan ini dalam rubrik tanya jawab. Karena kembalikan dulu ke moderator. Silakan Kang. Ya, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Lutfi Muhammad yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Untuk sesi selanjutnya yaitu akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada seluruh peserta, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, mungkin bisa di chat ya di sini yang ada di aplikasi Zoom-nya. Iya, di chat aja deh kalau biar bisa, atau bisa langsung saja bisa. Boleh. Atau yang mungkin ada yang kurang kurang menguasai temanya atau mungkin gak greget, boleh kok dibahas juga tema-tema yang lain. Misalnya tapi yang nggak terlalu melenceng lah gitu. Di luar tema ini tapi yang nggak terlalu melenceng, boleh juga. Ini kita ngobrol santai aja ya. Yang hadir di sini. Nah, silakan Akh Saiful mau bertanya. Silakan Kang Saiful Bahri. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah. Tetap aja keingetan. Insya Allah. Ya.
Baik, jazakallah kan. Kang moderator mau di Langsung saja, Ustaz. dulu apa? Langsung aja biar nggak lupa ya. Ya. Baik. Pertanyaan dari Kang Saiful Bahri, Masya Allah luar biasa ini. Jarang-jarang juga ada yang peduli dengan kualitas ibadah sholatnya, karena memang pilar utama dari segala bentuk ibadah kan pondasinya sholat. Pertanyaan bagaimana cara memunculkan rasa khusyuk. Nah ini jujur saja memang ini kajian yang tidak mudah ya, tidak mudah. Bahkan ulama sekali berpun belum tentu juga gitu bisa berbuat demikian. Tapi gini, pertama khusyuk itu merupakan buah hasil, bukan bukan proses gitu. Nah prosesnya sendiri sebetulnya dari yang tadi tuh. Pertama dari fisik dulu deh, yang paling ringan ya, yang paling dasar. Ketika antum sholat, maka pastikan badan, tempat, dan pakaian betul-betul suci dan nyaman. Artinya ketika antum habis keringetan nih, habis main bola, tiba-tiba misalnya wudhu langsung sholat. Nah kira-kira khusyuknya muncul apa enggak? Jauh. Ya. Karena memang dari segi fisik pun antum nggak nyaman dengan kostum antum sholat ketika itu. Itu. Kemudian yang kedua, tipsnya coba maknai dan jiwai setiap apa yang antum baca. Contoh, misalnya ketika kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau misalnya dalam tasyahud kita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, atau kita membaca surah Al-Fatihah saja misalnya, ketika dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka setiap yang kita baca, yang kita lafalkan itu dimaknai, dijiwai, hafal artinya gitu, hafal maknanya. Salah satu yang membuat kita tidak khusyuk ya kita memang tidak tahu tuh apa yang kita baca. Jadi lisan kemana, hati kemana, artinya nggak menyatu. Coba misalnya, makanya Anda di beberapa majlis dan masjid itu memang membuka kajian-kajian tentang tafsir dalam, ya salah satunya biar apa yang kita baca dalam Al-Quran itu kita tahu mananya gitu, asbabun nuzulnya bagaimana. Ketika kita misalnya membaca innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Ini ayat mengisahkan tentang kisah orang-orang munafik dan kafir di siksa di akhirat, dan bagaimana biar mereka ngerasain pedihnya siksaan di neraka, maka kulit-kulit mereka itu akan diganti dengan kulit-kulit yang baru. Karena kalau kulit yang asli yang di dunia ini 500 tahun sebelum kita nyampe ke neraka udah habis duluan tuh, saking ganas dahsyatnya neraka. Maka diganti dulu sama Allah. Nah ketika kita mengucapkan, membacakan ayat-ayat itu, maka sontak jiwa kita tuh masuk nggak ke situ gitu, menjiwai nggak apa yang kita baca. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, fikih ibadahnya ditingkatkan, dipelajari syarat dan rukunnya, tumaninahnya. Tumaninah itu apa? Tumaninah itu diamnya anggota badan setelah gerak. Tidak tumaninah sujud, tumaninah duduk antara dua sujud, tumaninah tartil, itu tumaninah ya. Dan khusyuk salah satunya memang bisa didapat dengan tartil itu. Maka alangkah aneh ketika ada orang muslim yang sholat tarawih dengan cara ekstra speed, ngebut, bahkan masjid mana nih yang paling cepat, paling kenceng, itu yang paling laku biasanya kalau Ramadan. Padahal dalam segi makna tarawih itu artinya tarawih dari rohatun kan istirahat. Alangkah anehnya begitu, jadi maknanya istirahat tapi pada prakteknya kebut-kebutan. Bagaimana mau khusyuk? Dalam pelaksanaan aja nggak tumanina. Dan yang berapa sekarang tipsnya? Yang keempat apa ketiga? Keempat ya. Aduh, Ana jadi ini. Pertama tadi
pakaian, badan dan tempat salatnya harus bersih. Yang kedua, apa tadi? Memaknai salat, ya, memaknai bacaan-bacaan salat. Yang ketiga adalah tumanina, rukun dan syaratnya. Nah, yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma razuqni salatan khashin. Ana chat di sini.